Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini perlu diketahui bahwa kisah ini terinspirasi dari kisah Uwais Al-Qarni dalam sebuah hadits. Terdapat unsur-unsur yang ditambahkan dalam cerita ini. Di sebuah daerah di Mekah, di mana bukit-bukit pasir membentang sejauh mata memandang, hiduplah seorang pria saleh bernama Imran. Ia bukan hanya dikenal sebagai ahli ibadah yang tekun, tetapi juga sebagai sosok yang selalu memancarkan kebaikan melalui senyumnya yang tulus, kata-katanya yang jujur, dan sikapnya yang adil. Imran adalah panutan bagi seluruh warga di kotanya. Setiap hari, ia mengajar anak-anak di sekolah kecil yang ia dirikan sendiri, tanpa memungut bayaran. Ia percaya bahwa ilmu adalah amanah yang harus dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Imran juga dikenal sebagai kepala suku yang bijaksana. Kepemimpinannya tidak hanya diakui oleh warga kotanya, tetapi juga oleh orang-orang dari daerah lain yang datang jauh-jauh hanya untuk berguru dan meminta nasihat darinya. Suatu hari, sekelompok orang datang menghadap Imran dengan wajah penuh penyesalan. Mereka memohon agar Imran mendoakan mereka agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Imran, dengan kebijaksanaannya yang khas, tersenyum lembut. "Pergilah kalian ke Yaman," katanya. "Carilah seorang pemuda bernama Ahmed. Dialah yang akan mendoakan kalian." Orang-orang itu terkejut. Mengapa mereka harus pergi jauh ke Yaman hanya untuk menemui seorang? Karena kepercayaan mereka yang besar pada Imran, mereka pun memutuskan untuk mengikuti sarannya. Di sebuah desa kecil di Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmed. Kehidupan Ahmed sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ia tinggal bersama ibunya, seorang wanita tua yang kaki lumpuh akibat penyakit yang dideritanya bertahun-tahun lalu. Meski hidup serba kekurangan, Ahmed tak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur masih memiliki ibunya, yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang meski tanpa kehadiran ayahnya. Setiap pagi, Ahmed bangun sebelum matahari terbit. Ia membantu ibunya bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Karena ibunya tidak bisa berjalan, Ahmed dengan setia menggendongnya. Dengan langkah tegap, ia membawa ibunya ke pasar, tempat sang ibu menjual kurma. Kurma-kurma itu adalah hasil dari pohon kurma tua yang tumbuh di halaman rumah mereka. Meski tidak banyak, itu cukup untuk menghidupi mereka sehari-hari. Setelah mengantar ibunya ke pasar, Ahmed kembali ke rumah. Ia punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mencuci pakaian, membersihkan rumah, mencuci piring, dan memasak makanan untuk mereka berdua. Ahmed melakukannya dengan penuh tanggung jawab, tanpa pernah merasa terbebani. Baginya, merawat ibunya adalah tugas yang ia lakukan dengan penuh cinta. Saat tengah hari tiba, Ahmed kembali ke pasar untuk menjemput ibunya. Ia menggendong sang ibu pulang ke rumah dengan hati-hati, memastikan ibunya merasa nyaman. Di rumah, mereka makan siang bersama, berbagi cerita tentang hari itu. Meski makanan mereka sederhana, kebersamaan membuat semuanya terasa istimewa. Setelah makan siang, Ahmed pergi ke rumah tetangganya. Ia bekerja sebagai penggembala domba-domba milik tetangganya itu. Meski upah yang ia terima tidak banyak, Ahmed bersyukur karena itu bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menggembalakan domba-domba itu dengan penuh perhatian, memastikan mereka aman dan sehat. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam, ibunya bercerita tentang impian yang selama ini ia pendam. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ahmed, anakku, ada satu impian yang selalu ibu simpan di hati. Ibu ingin sekali pergi haji, menunaikan ibadah suci itu. Tapi,
Melihat kondisi ibu yang lumpuh dan keadaan kita yang serba kekurangan, impian itu terasa mustahil. Ibu tidak mungkin menyewa kendaraan seperti kuda atau unta, apalagi biaya perjalanan ke Mekah sangat mahal. Namun ibu merasa bahagia meskipun itu tidak terjadi, selama kamu mau menemaniku sampai akhir hayatku. Mendengar kata-kata ibunya, hati Ahmed hancur. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Tapi, air mata itu tak bisa dibendung. Ia menangis, merasa sedih karena tidak bisa memenuhi impian ibunya. Namun, di balik kesedihannya, muncul tekad yang kuat. Ahmed ingin sekali membahagiakan ibunya, ingin mewujudkan impian sang ibu untuk pergi haji. Malam itu, Ahmed tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan. Bagaimana caranya agar aku bisa membawa ibu ke Mekah? Ia tahu, jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, dan mereka tidak punya uang untuk menyewa kendaraan. Tapi, Ahmed tidak menyerah. Ia terus memikirkan cara, hingga akhirnya muncul ide yang mungkin terdengar gila. Bagaimana jika aku menggendong ibu ke Mekah? Ahmed menyadari bahwa ide itu hampir mustahil. Menggendong ibunya lintas negara, melewati padang pasir yang panas, dan menempuh jarak ribuan kilometer? Tapi, tekadnya sudah bulat. Ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus mencoba. Aku harus melatih tubuhku agar kuat menggendong ibu. Keesokan harinya, Ahmed pergi ke pasar. Ia membawa uang yang selama ini ia kumpulkan dari hasil menggembala domba dan menjual kurma. Dengan uang itu, ia membeli seekor anak sapi. Anak sapi itu ia rawat dengan penuh kasih sayang, memberinya makan dan minum setiap hari. Tapi, tujuan utama Ahmed bukanlah untuk memelihara sapi, melainkan untuk melatih kekuatan tubuhnya. Setiap sore, setelah selesai menggembala domba, Ahmed menggendong anak sapi itu naik turun bukit. Awalnya, ia merasa sangat berat. Otot-ototnya terasa sakit, dan napasnya sering tersengal-sengal. Tapi, Ahmed tidak menyerah. Ia terus melakukannya setiap hari, tanpa sepengetahuan ibunya. Ia ingin memberikan kejutan, ingin membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika dilakukan dengan tekad dan kerja keras. Hari demi hari, minggu demi minggu, Ahmed terus melatih dirinya. Tubuhnya semakin kuat, dan ia mulai merasa lebih percaya diri. Ia membayangkan dirinya menggendong ibunya, melangkah menuju Mekah, mewujudkan impian sang ibu. Meski masih ada keraguan di hatinya, Ahmed tidak pernah berhenti berusaha. Setelah berbulan-bulan melatih tubuhnya dengan menggendong anak sapi yang kini telah tumbuh besar dan memiliki berat sekitar 100 kilogram, Ahmed merasa dirinya sudah siap. Tubuhnya yang dulu kurus kini berubah menjadi kekar dan penuh otot. Setiap hari, ia merasakan betapa latihan yang dilakukannya telah membuahkan hasil. Sapi yang dulu terasa berat kini seperti tidak ada beban baginya. Ahmed yakin, ia bisa menggendong ibunya ke Mekah. Ketika musim haji semakin dekat, Ahmed memutuskan untuk memberitahu ibunya tentang rencananya. Saat makan malam, dengan suara tegas namun penuh kasih, ia berkata, "Ibu, aku sudah siap. Aku akan menggendong ibu ke Mekah. Aku ingin ibu bisa menunaikan ibadah haji, impian ibu selama ini." Ibunya terkejut, matanya membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Ahmed, anakku, bagaimana mungkin? Jarak ke Mekah begitu jauh, dan ibu tidak ingin memberatkanmu," katanya dengan suara gemetar. Ahmed tersenyum lembut. Ia kemudian menjelaskan bagaimana selama ini ia telah melatih tubuhnya dengan menggendong sapi setiap hari. "Lihat, ibu,
Tubuhku sekarang kuat. Aku sudah siap. Aku tidak ingin ibu melepaskan impian hanya karena keadaan kita. Aku akan membawa ibu ke Mekah, dengan izin Allah. Mendengar penjelasan Ahmed, air mata ibunya tak terbendung lagi. Ia memeluk erat anaknya, merasa begitu bersyukur memiliki anak yang begitu berbakti dan penuh kasih. Ahmed, anakku, ibu tidak tahu harus berkata apa. Ibu sangat bangga padamu. Jika ini memang keinginanmu, mari kita lakukan bersama. Keesokan harinya, perjalanan suci mereka dimulai. Ahmed menggendong ibunya di punggungnya, sementara tangan kanannya membawa persediaan makanan dan air. Di tangan kirinya, ia memegang sebatang kayu dan selembar kain untuk mendirikan tenda saat mereka beristirahat. Hari pertama terlewati dengan baik. Ahmed merasa lelah, tapi tidak seburuk yang ia bayangkan. Latihan selama ini benar-benar membuahkan hasil. Hari demi hari, Ahmed terus melangkah dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia hanya berhenti untuk beribadah, membersihkan diri, dan beristirahat saat malam tiba. Setiap kali hari gelap, ia mendirikan tenda sederhana untuk mereka berdua. Di tengah perjalanan, banyak orang yang terharu melihat pengorbanan Ahmed. Mereka memberikan bantuan, mulai dari bekal makanan, pakaian baru, hingga uang dalam bentuk dirham atau dinar. Ahmed menerimanya dengan penuh syukur, merasa bahwa Allah selalu membuka jalan bagi mereka. 2 bulan lebih telah berlalu, dan akhirnya, kaki mereka menginjak tanah suci Mekah. Saat itu, air mata bahagia tak bisa dibendung. Mereka menangis, merasakan betapa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Impian ibunya untuk menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud. Dengan penuh hikmat, mereka melaksanakan ibadah haji. Di depan Ka'bah, mereka berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan dan keberkahan dalam hidup mereka. Ahmed berdoa kepada Allah agar ibunya selalu dalam perlindungannya dan semua dosa-dosanya agar diampuni. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Ahmed dan ibunya kembali ke desa mereka dengan hati yang penuh syukur. Orang-orang yang meminta agar didoakan Imran itu mulai melakukan perjalanan untuk pergi ke Yaman dan mencari Ahmed. Setibanya di Yaman, mereka menemukan Ahmed. Orang-orang yang datang dari Mekah itu tertegun melihat kehidupan sederhana Ahmed. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemuda miskin seperti Ahmed bisa memiliki doa yang mustajab? Namun, mereka ingat perkataan Imran dan yakin bahwa Ahmed adalah orang yang tepat. Mereka pun mendekati Ahmed, menceritakan maksud kedatangan mereka, dan memohon agar Ahmed mendoakan mereka. Ahmed, dengan kerendahan hatinya, tersenyum dan berkata, "Aku hanyalah hamba yang lemah. Doaku mungkin tidak lebih baik dari doa kalian. Namun, jika kalian percaya, marilah kita berdoa bersama-sama." Ahmed lalu memimpin doa dengan khusyuk, memohon ampunan untuk orang-orang itu. Setelah selesai, mereka merasa hati mereka menjadi tenang dan damai. Mereka pun pulang dengan perasaan lega, yakin bahwa doa Ahmed telah didengar. Sementara itu, di Mekah, Imran tersenyum mendengar kabar bahwa orang-orang itu telah menemui Ahmed. Ia tahu bahwa Ahmed, meskipun hidup dalam kesederhanaan, memiliki hati yang bersih dan tulus, yang membuat doanya begitu istimewa. Imran pun melanjutkan hidupnya dengan tetap menjadi panutan bagi warga kotanya, sambil terus mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi muda. Itulah kisah dari seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, yang membuat dirinya punya keistimewaan di hadapan Allah. Sekian kisah dari kami. Jika kalian suka, kalian boleh like atau subscribe.
Berikan komentar Anda supaya channel ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.